Halo Sobat Baku Hantam, dilansir dari RussianBeyond.com. China dan Soviet ini adalah dua negara komunis terbesar pada era Perang Dingin. Dengan begitu banyaknya jumlah penduduk dan banyak tentara, maka bisa dipastikan jika kedua negara ini kalau baku hantam, ini akan menjadi serial Perang Dunia Ketiga yang sangat-sangat kiri, sangat-sangat komunis. Ya salam. Ternyata pernah hampir pecah sebuah perang besar antara Soviet dan Tiongkok. Ini berawal dari konflik perbatasan di sebuah pulau kecil di timur jauh yang berpotensi memicu perang besar. Apa yang membuat perang atau konflik ini akhirnya bisa dihindari? Menarik. Berawal di pagi hari dengan kokokan ayam dan sejumput kopi pada 2 Maret 1969. Saat itu 300 tentara Tiongkok yang telah berjalan di atas sungai Ussuri yang beku sehari sebelumnya ini menyerang 55 penjaga perbatasan Soviet di Pulau Damansky. Mereka menembak sebagian besar personil kami dari jarak dekat, kenang Yuri Babansky, seorang pensiunan letnan jenderal pas waktu Soviet. Bantuan pasukan Soviet pun segera datang dari pos terdepan di wilayah mereka dan di bawah pimpinan Letnan Vitali Bubenin. Dengan kendaraan pembawa pasukan berlapis baja, pasukan Soviet ini menggempur tentara Tiongkok dalam sebuah serangan mendadak dan berhasil memukul mundur mereka dari pulau. Namun, perang masih jauh dari kata usai. Kenapa Pulau Damansky ini bisa menjadi sengketa? Ternyata China dan Soviet juga banyak sengketa nih bos. Nggak kayak tanah kalian aja yang banyak sengketa. Maaf. Pulau Damansky ini ialah sebidang kecil tanah tak berpenghuni, kira-kira berukuran 0,74 km persegi di dekat sungai Ussuri yang menjadi batas wilayah antara Uni Soviet dan Tiongkok. Terletak lebih dekat ke wilayah Tiongkok, sepertinya pulau ini menjadi subjek sengketa perbatasan pada 1960-an. Dan menurut hukum internasional, perbatasan seharusnya terletak di tengah-tengah pusat air tawar Ussuri. Tetapi Moskow tetap pada kesepakatan pada 1860 yang memposisikan perbatasan dekat dengan wilayah yang diklaim oleh Tiongkok. Beberapa minggu sebelum terjadi perang terbuka, pasukan Tiongkok ini kerap memprovokasi penjagaan perbatasan Soviet dan menuntut pulau yang diklaim oleh mereka itu. Sepanjang 1968 hingga 1969, mereka biasanya memasuki area beku di dekat pulau kami dengan membawa kapak dan kadang-kadang senjata. Kami bertarung melawan mereka, tetapi hanya dengan tangan kosong, kata Paman Babansky yang tadi. Hingga akhirnya memuncak pada 15 Maret seluruh divisi infanteri Tiongkok menyerang pulau itu, memaksa pasukan Soviet mundur setelah beberapa jam terjadi pertempuran hebat. Rusia, Soviet yang marah membalas dengan tembakan peluncur roket berat dari tepi yang berlawanan dan berhasil menewaskan sebagian besar pasukan Tiongkok. Katyusha dilawan. Pertempuran itu pun berhenti dan banyak korban yang fatal. Sebanyak 58 pasukan Soviet dan ratusan tentara Tiongkok tewas dalam peristiwa ini. Kenapa konflik antara teman ini bisa terjadi? Teman makan teman, ya kan? Ini sejarahnya. Pada 1960-an, baik Soviet maupun pemimpin Tiongkok waktu itu, Mao Zedong ini mengklaim akan memperjuangkan sosialisme dan menentang kapitalisme barat. Lalu bagaimana, kenapa mereka menjadi bermusuhan dan berujung bentrok antar personil militer? Padahal sama-sama negara sosialis. Dan padahal dalam satu dekade sebelumnya, Bapak Mao Zedong ini telah menjalin hubungan baik dengan Moskow. Bagaimanapun, Joseph Stalin mendukung Partai Komunis Tiongkok setelah mereka memenangi Perang Saudara dan berhasil menguasai sebagian besar Tiongkok kecuali Taiwan. Dan setelah kematian Bapak Joseph Stalin pada 1953, hubungan di antara kedua negara ini mulai memburuk. Mao sangat ambisius untuk menerapkan kebijakannya sendiri. Misalnya ketika dia menyatakan tidak sependapat dengan tindakan Nikita Khrushchev tentang hidup berdampingan secara damai antara blok sosialis dan blok barat. Pak Nikita, mana nih Pak Nikita? Ternyata kebijakan-kebijakan Mao ini jauh lebih radikal daripada Nikita. Mao bahkan menyebutkan kalau Tiongkok ini tidak takut dengan adanya perang nuklir. Mao Zedong mencoba menggunakan kematian Bapak Stalin dan turun naiknya kebijakan luar negeri Soviet
untuk menjadikan Tiongkok menjadi pemimpin baru blok sosialis. Namun, gak kesampaian. Moskow merasa tidak nyaman dengan hal itu. Persahabatan Tiongkok-Soviet pun harus bubar. Pada 1960, semua tenaga ahli Soviet ditarik dari Tiongkok di saat partai-partai berkuasa di kedua negara terus saling mengkritik dengan keras. Situasi terus memburuk, ketegangan militer di antara kedua negara yang pernah bersekutu itu pun meletus ketika Beijing menyatakan tidak mengakui batas wilayah yang diratifikasi di abad ke-19 antara Soviet dan Tiongkok. Karena khawatir, Soviet pun mengerahkan pasukannya di Asia dengan membentuk kontingen berkekuatan 250.000 hingga 300.000 personil di wilayah perbatasan dengan Tiongkok pada 1967. Pada saat itu Tiongkok sudah memiliki senjata nuklir sehingga konflik di antara kedua negara adidaya ini bisa menjadi perang nuklir. Namun, yang cukup mengejutkan, bahkan setelah konflik berlangsung selama beberapa bulan, para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai. Pada 11 September 1969, Perdana Menteri Soviet Alexei Kosygin mengunjungi Beijing. Dia dan mitranya Zhou Enlai mencapai kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata. Kedua negara juga memulai negosiasi untuk memetakan ulang perbatasan. Amerika pasti kecewa berat tuh, ya salam. Akhirnya pada 1989, Mikhail Gorbachev atau biasa disapa dengan Mamang Gorbachev ini dan Deng Xiaoping menandatangani perjanjian tentang demilitarisasi perbatasan dan menyatakan hubungan bilateral kedua negara menjadi normal. Beberapa tahun kemudian Soviet pun runtuh dan pada 1991 Rusia secara resmi menyerahkan Pulau Damansky alias Zhengbao ke Tiongkok. Menarik. Hampir perang dulu ya kan. Untung saja pada 91 Rusia akhirnya mengalah ngasih ya kan. Kalau kalian yang dah lahir pada 1991, kalian dah harus punya bini sama anak nih bos. Yo salam. Sampai ke situ-situ. Bagaimana menurut kalian? Silakan baku hantam kalian di angkringan di Pulau Damansky.